Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia. Kali ini saya akan membahas, sebelumnya saya ganti dulu lah padnya. Nah, saya akan membahas mengenai reduksi baris untuk menentukan inverse matrix ya. Kita ringkas saja ya di sini. Kita punya sebuah matriks A. Nah, matriks ini akan saya cari nanti inverse-nya menggunakan reduksi baris. Nah, perlu diingat di sini untuk mereduksi baris kita perlu melakukan operasi pada baris yang ada pada matriks gitu ya. Nah, operasi apa saja yang diperbolehkan? Nah, yang pertama adalah mengganti letak baris. Maksudnya di sini apa? Bisa saja baris 1 kita ubah atau kita pindah letak ke baris 2 atau itu artinya juga baris 2 itu kita letakkan di baris 1 gitu. Artinya kita ceng ya barisnya. Atau baris 1 dengan baris 3 juga bisa. Pokoknya intinya merubah letak baris. Itu arti dari operasi yang pertama. Nah, operasi yang kedua, mengalihkan baris dengan bilangan skalar. Maksudnya di sini apa? Misalnya baris pada matriks itu baris yang keduanya kita kali dengan angka 2 gitu, atau dengan angka negatif 2, atau dengan bilangan 1/2 gitu. Yang jelas dia adalah bilangan skalar gitu ya. Negatif boleh, positif boleh, pecahan boleh gitu ya, desimal boleh gitu. Nah, yang ketiga, menjumlahkan suatu baris dengan kelipatan baris lain. Maksudnya di sini bagaimana? Misalnya baris 1 kita jumlahkan dengan kelipatan baris lain. Bisa saja dua kali baris lain. Baris lainnya ya berarti selain baris 2 atau baris 3 gitu. Pokoknya kelipatan. Atau bisa juga B1 ditambah B3 gitu. Gitu ya. Yang jelas kita menjumlahkan baris lain dengan baris tersebut seperti itu. Boleh dikali negatif di sini? Boleh ya. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah-langkah menentukan inverse matrix dengan reduksi baris. Nah, di sini perlu kita pahami ya, bahwa yang akan kita cari itu adalah inverse dari matriks A ya. Nah, artinya kita langkah pertamanya itu adalah membuat A itu bergandengan dengan identitasnya ya. Nah, setelah itu kita lakukan operasi baris pada matriks kedua-dua matriks ini. Jadi apa yang kita lakukan pada matriks A, itu juga yang kita lakukan pada matriks I ini. Nah, tujuannya matriks A nanti tujuannya akan berubah menjadi matriks I atau identitas. Nah, hasilnya matriks ini akan berubah menjadi matriks A inverse. Jadi ketika A berubah menjadi I, otomatis hasil perubahan identitas yang semula itu akan disebut dengan A inverse. Seperti itu ya. Nah, triknya lagi bagaimana? Nah, triknya lagi adalah ketika ini sudah bisa ya, poin 1 dan 2-nya sudah bisa. Nah, kita punya matriks A itu pastinya tidak sama ya dengan identitas ya. Ataupun kalau sama ya kita nggak perlu cari lagi artinya. Nah, di sini kasusnya A-nya itu bukan identitas. Nah, otomatis A-nya itu akan punya elemen tidak nol. Ya, seperti intinya bermacam-macam lah elemen di dalam A ini gitu ya. Nah, yang perlu kita tahu adalah bahwa di matriks identitas diagonalnya itu selalu 1. Nah, berarti patokan kita sekarang akan menjadikan diagonal ya elemen pada diagonalnya itu adalah 1 gitu. Makanya kita akan mengubah elemen paling kiri di baris 1 itu menjadi 1. Setelah itu apa lagi? Nah, setelah itu kita akan membuat 0 ya ini dulu. Nah, yang kedua apa? Kita akan membuat 0 elemen di bawah angka 1 pada baris 1 tadi. Nah, ini akan kita nolkan nanti. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kemudian kita akan membuat 0 elemen di bawah baris kedua sebelum elemen yang terakhirnya. Artinya kita akan bikin ini menjadi 0, ini juga akan menjadi 0. Sehingga nanti dia akan menjadi di bawah diagonal utamanya ini adalah elemennya berupa
angka 0, seperti itu. Nah, setelah ini terjadi, kita akan membuat elemen di diagonal adalah angka 1. Nah, ini harus angka 1. Nah, setelah itu barulah kita membuat 0 elemen di atas diagonal utama. Nah, jadi tahapannya di bawah diagonal utama dulu ya, patokan kita. Ini dulu yang kita nolkan. Lalu diagonal utamanya kita buat jadi 1. Baru yang terakhir elemen di atas diagonal utamanya kita jadikan 0. Tapi yang pertama sekali adalah membuat angka 1 dulu ya, satunya. Oke? Nah, sekarang saya tinggal menjelaskan contohnya aja ya. Ini sudah saya coret-coret. Sebenarnya tadi udah direkam juga, di core juga, tapi yang salah lalu diulang lagi. Oke? Oke, sekarang silakan ya diperhatikan. Kita punya matriks A, lalu kita gandeng dia seperti ini. Nah, jadi bentuknya kira-kira yang seperti ini ya. Setelah itu kita lakukan operasi baris. Ingat lagi ada 3 jenis operasi baris tadi. Nah, apa langkah pertama? Ingat, kita akan menjadikan elemen yang paling ujung ini, ujung kiri ini menjadi 1. Tapi karena dia udah 1, ya udah, nggak perlu kita ubah lagi. Jadi dia tetap. Oke, langkah selanjutnya apa? Kita akan membuat, elemen di bawah diagonal utama ini menjadi 0. Nah, pertama sekali itu adalah angka 2-nya dulu diubah jadi 0. Nah, di sini baris kedua ya, di sini harus kita kurangkan dengan baris yang lain supaya dia menjadi 0. Jadi 2 itu harus dikurang dengan 2 kan ya, supaya jadi 0. Nah, angka 2 di sini kita peroleh dari mana? Ya, kalau enggak dari si baris 1, ya kalau enggak baris 3. Nah, di sini saya ambil baris 1. Nah, makanya di sini baris 2 dikurang dengan 2 kali baris 1. Kenapa 2 kali? Karena kita butuh angka 2 di sini. Baris 1-nya di sini kan elemennya 1. Nah, makanya 2 dikali 1 itulah 2. Ingat ya, kita itu mengurangkannya atau menjumlahkannya itu yang seletak. 2 kita kurang dengan 2 dikali 1, 5 kita kurang dengan 2 dikali 2, 3 kita kurang dengan 2 dikali 3. Nah, atau lebih jelasnya bisa dilihat di operasi yang ini. Ya. Nah, sehingga nanti diperoleh hasilnya itulah 0, 1, negatif 3. Di mana kita taruh hasil ini? Di baris kedua. Karena kita operasikan adalah baris kedua ya. Nah, makanya yang merah ini nih, 0, 1, min 3. Oke, bisa ya? Nah, ini udah 0 nih. Ini juga udah 0. Berarti apa yang belum 0? Nah, tinggal yang ini nih yang belum 0. Bagaimana cara menolkan ini? Ya, satu-satunya yang bisa kita kurangi di sini adalah baris 1 ya. 1 dikurang 1. Nah, ingat kita itu mengurangkan atau menjumlahkan itu seletak ya. 1 ya dengan 1 yang di atas ini. 0 ya dengan 2-nya gitu ya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan operasinya baris 3, yang ini ya, baris 3 dikurang baris 1. Nah, yang kita operasikan adalah baris 3. Nah, makanya yang berubah di sini adalah baris 3. Nih yang merah. Oh iya, saya lupa ya. Apapun yang kita lakukan pada matriks sebelah kiri yang ini, ya, itu juga kita lakukan pada baris matriks sebelah kanan. Jadi dia juga ikut kita operasikan, ya. Kalau tadi baris 2 dikurang 2 kali baris 1, berarti yang ini, baris 2 yang ini, dikurang 2 kali baris 1 yang ini, nanti hasilnya adalah ini. Oke, bisa ya? Nah, begitu juga nanti kita udah dapat, udah 0 ya. Ternyata ketika kita menolkan ini, kita membuat yang sampingnya itu 0. Nah, makanya langkah selanjutnya, kita harus menolkan yang ini nih, yang ini. Ya, dengan cara bagaimana? Nah, ini bisa kita gunakan baris yang kedua, karena baris yang kedua ini yang di depannya 0, jadi tidak akan mempengaruhi elemen yang di bawahnya. Oke, jadinya baris ketiga ini, min 2 ini, harus kita tambahkan dengan 2 kali yang atas, berarti 2 kali baris 2. Nah, bisa dilihat di sini ya, yang ini nih operasinya, dicek aja ya, sehingga kita peroleh yang ini. Nah, karena ketiga-tiganya sudah 0, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, tadi adalah
ketika ini sudah 1, ini sudah 0, langkah selanjutnya adalah membuat elemen di diagonal utamanya itu bernilai atau berupa angka 1. Nah, di sini 1 utamanya udah 1, terus 1 di baris yang kedua, diagonal utamanya yang baris kedua udah 1 juga. Nah, tinggal yang ketiga. Nah, supaya ini jadi 1, kita apakan? Kita kali dengan negatif 1. Makanya operasinya di sini adalah dikali dengan negatif 1. Ini berarti dikali dengan bilangan skalar. Begitu juga dengan ini nih. Si matriks yang sebelah kanan juga dikali dengan negatif 1. Berarti yang ini dikali dengan min 1, hasilnya adalah yang ini. Ini hasilnya. Maaf ya kalau dicocoret. Semoga bisa dipahami saja. Oke, sini sudah kelihatan ya hasilnya. Ini sudah 0, diagonal utamanya sudah 0 juga. Nah, ini udah hampir menyerupai matriks identitas, tapi masalahnya di sini angka-angka di atas diagonal utama itu masih bukan 0. Makanya di sini kita akan perlahan-lahan menjadikan dia 0. Pertama kita akan menjadikan negatif 3 ini nih yang menjadi 0. Makanya di sini min 3 ya, ingat min 3 itu supaya jadi 0 ditambah 3 ya. Nah, ditambah 3, mana yang bisa kita gunakan? Nah, yang bawah ini nih. Kenapa yang bawah ini? Karena di depan dia itu sudah bernilai 0, jadi tidak akan mempengaruhi kalau kita jumlahkan dengan baris manapun. Gitu. Jadi, operasinya adalah B2 ditambah 3 kali B3. Nah, apapun yang kita lakukan pada matriks sebelah ini, ya, yang kiri, kita juga lakukan pada matriks sebelah kanannya, yang ini. Oke? Nah, lalu matriks sebelah kanan menjadi seperti ini, matriks sebelah kiri menjadi seperti ini. Nah, di sini ada 2 ya, yang belum jadi 0, angka 2 di baris 1 dan angka 3 di baris 1 ini. Nah, pertama sekarang kita akan menolkan yang 3 ini. Oke, berarti supaya dia 0, maka kita harus mengurangkan dia dengan 3 dengan 3. Nah, supaya dia hasil dikurang 3, berarti kita gunakan baris ketiga. Ya, jadi operasinya B1 kurang 3 B3. Pada akhirnya ini juga kita lakukan pada matriks sebelah kanan, maka kita akan memperoleh yang ini ya, yang ini. Oke, selanjutnya angka 2 nih. Supaya angka 2 ini jadi 0, berarti 2 dikurang 2 kan ya. Nah, 2 yang ini kita peroleh dari mana? Mengalikan 2 dengan baris yang kedua. Nah, sehingga operasi barisnya seperti ini. Nah, apapun yang kita lakukan pada matriks sebelah kiri, kita juga melakukan pada matriks sebelah kanan. Nah, pada akhirnya kita akan memperoleh matriks di sebelah kirinya ini karena elemen utamanya sudah berupa angka 1 dan elemen selain diagonal utama itu adalah 0. Nah, karena ini sudah berupa matriks identitas, otomatis matriks di sebelah kanannya ini merupakan A inverse. Nah, pada akhirnya A inverse dari matriks A kita tadi adalah bentuknya seperti ini. Oke, sekian saja ya penjelasan mengenai reduksi baris untuk mencari inverse matriks. Mungkin kelihatannya di sini memang ini ya agak panjang gitu ya, karena saya melakukan operasinya itu di setiap operasinya itu satu ya tidak saya gabungkan ya. Misalnya di sini sebenarnya bisa aja kalau kita mau melakukan satu operasi pada baris 2, kemudian satu operasi lagi di baris 3 juga boleh, tapi harapannya jangan melakukan 2 operasi pada baris yang sama seperti itu. Nah, jadi di sini karena bertahap makanya panjang. Tapi kalau misalnya udah paham nanti itu bisa akan lebih dipersingkat lagi gitu ya. Nah, apa sih gunanya? Padahal kan kita juga bisa ya menggunakan kofaktor atau cara yang lain gitu. Nah, cara reduksi baris ini mungkin nanti akan mempermudah kita kalau ukuran matriksnya akan lebih besar gitu. Karena untuk mencari inverse matriks menggunakan kofaktor itu kan butuh determinan, ya kan ya. Nah, kalau kita punya matriksnya ordonya besar, itu akan sulit mencari determinannya gitu. Makanya itu akan lebih mudah atau efektif gitu ya menggunakan reduksi baris. Nah, gitu ya.
Dan strateginya tadi udah disampaikan ya, bahwa kita akan menuju I untuk matriks sebelah kiri, dan hasilnya nanti yang matriks sebelah kanan gitu. Nah, triknya jadikan dulu satu di baris bilangan di baris satu ini berupa angka 1, kemudian 0 kan di bawah diagonal utama, lalu jadikan 1 di diagonal utamanya, lalu jadikan 0 di atas diagonal utama. Oke, sekian saja penjelasan mengenai materi ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya.